Halo sahabat Kismis. Islam adalah agama yang turun dalam ajaran keselamatan bagi seluruh makhluk, bukan hanya sesama manusia, tapi juga lingkungan di sekitarnya, termasuk juga hewan, tumbuhan, dan semua hal yang ada di muka bumi. Tidak dibenarkan bagi setiap orang Islam untuk mengganggu hewan dan merusak lingkungan. Kedua tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan zalim dalam Islam. Dan segala hal zalim merupakan perbuatan dosa. Lalu bagaimana jika yang dibunuh adalah hewan yang mengganggu? Boleh kan membunuh hewan yang mengganggu dalam Islam? Ada beberapa hewan disyariatkan untuk dibunuh oleh syariat Islam. Alasannya pun bermacam-macam. Diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 5 hewan jahat yang boleh dibunuh di tanah haram, gagak dan raja wali, dan anjing galak, dan kalajengking, dan tikus. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yuk simak video ini, hewan apa saja yang diwajibkan untuk dibunuh dalam Islam. Sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita misteri dari channel Kismis. 5 hewan yang diperbolehkan dibunuh dalam Islam. Number 1. Tikus. Tikus merupakan salah satu hewan yang bisa membawa penyakit apabila berada di dalam rumah. Tidak hanya menjijikkan, namun tikus juga membawa banyak bibit penyakit karena lingkungannya yang kotor dan najis. Jika di rumahmu terdapat banyak tikus, maka salah satu cara untuk mendapatkan banyak pahala adalah dengan membasminya. Akan tetapi pembunuhan massal terhadap tikus tidaklah cukup untuk membebaskanmu dari binatang pengerat yang satu ini. Kamu juga harus senantiasa menjaga kebersihan tempat tinggal dan lingkunganmu. Dengan begitu, tikus tidak akan berani datang lagi. Number 2. Kalajengking. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi kabar jika jin ada yang bisa berwujud hewan melata seperti kalajengking, ular, dan kelabang. Oleh karena itu, hukum membunuh kelabang dalam Islam diperbolehkan. Golongan jin seperti ini dalam mitologi Konghucu disebut dengan siluman yang sedang menjalankan ritual tapa untuk syarat menambah kesaktian. Kalajengking merupakan salah satu binatang yang sangat suka bersembunyi di sela-sela kehangatan dan aktivitas manusia. Pada dasarnya, binatang ini memang bersifat fasik atau memiliki kecenderungan untuk mengganggu manusia. Tidak hanya dengan sengatan yang sangat menyakitkan, namun juga bisa yang tidak kalah mematikan. Oleh sebab itu, dimanapun kamu menemui hewan ini, pastikan untuk segera membunuhnya sebelum ia sempat menyuntukkan bisa yang akan sangat menyakitkan sekaligus mematikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya ada 5 binatang yang boleh dibunuh di tanah haram: tikus, kalajengking, burung layang-layang atau sejenis gagak, dan anjing predator. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Number 3. Burung Raja Wali. Burung Raja Wali dianggap merugikan manusia sebab burung Raja Wali memakan ternak seperti ayam. Karena memakan ayam, burung Raja Wali dianggap jelmaan setan yang tidak suka dengan ayam dan berusaha memakan ayam agar tidak membangunkan manusia di pagi hari dan lupa akan sholat subuh.
Islam menganjurkan untuk membunuh elang atau raja wali karena mereka merupakan jenis burung yang merugikan manusia. Dagingnya tidak bisa dimakan, sedangkan mereka kerap memangsa anak ayam. Padahal ayam merupakan hewan yang selain bermanfaat bagi manusia, juga diberikan keistimewaan untuk melihat malaikat. Kokok ayam pada pagi hari menandakan para malaikat sedang membagikan rezeki ke seluruh pelosok negeri. Sedangkan setan kerap menjelma menjadi elang atau raja wali memangsai anak ayam agar tidak tersisa lagi kokok di pagi hari. Sehingga manusia menjadi malas untuk bangun pagi dan menjemput rezeki. Number 4. Ular. Hewan lain yang kerap dijadikan oleh setan untuk berkamuflase dan menjelma adalah ular. Hewan ini juga sering dijadikan sebagai bahan meditasi dari ilmu sihir, santet, dan ilmu hitam yang lainnya. Diriwayatkan dalam Abdullah bin Mas'ud RA, dia berkata bahwa kami tengah bersama Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah gua dan ketika itu turun ayat berikut. Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan. Quran Surat Al-Mursalat ayat 1. Saat akan mengambil air dari mulut, kemudian muncul seekor ular. Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda yang artinya, bunuhlah ular itu. Mereka kemudian berebut untuk membunuh ular tersebut. Rasulullah SAW bersabda lagi yang artinya, semoga Allah melindungi dari kejahatan kalian sebagaimana Dia melindungi kalian dari kejahatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Number 5. Anjing buas. Jika dibanding dengan anjing buas, anjing hitam polos lebih dianjurkan untuk dibunuh karena setan sangat suka menjelma menjadi anjing hitam polos. Selain itu, gigitan anjing liar atau buas mengandung virus rabies yang bisa membahayakan manusia. Meskipun dipelihara, air liur atau ludah anjing tetaplah mengandung najis. Apalagi jika anjing yang dimaksudkan adalah anjing liar, galak, dan pemangsa. Tidak hanya najis, liurnya juga membawa banyak kuman, bakteri, dan bahkan yang mungkin berbahaya serta dapat menyebabkan rabies. Namun dari seluruh anjing najis yang ada di dunia, anjing liar dengan warna hitam polos adalah jenis anjing yang disunahkan untuk dibunuh. Karena setan sangat suka menjelma menjadi anjing dengan warna hitam polos dan menebarkan hasutan serta fitnah di mana-mana. Bagi kamu yang hidup dalam lingkungan dengan beberapa anjing, pastikan untuk menghindari jenis anjing seperti ini. Percaya atau tidak, semua tergantung kepada diri kita yang menyikapinya. Namun ingat, selagi kita tidak mengganggu dan hidup berdampingan dengan mereka, maka mereka tidak akan pernah mengusik kita. Dari kisah-kisah yang terjadi ini hanyalah satu dari sekian banyak peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Banyak hal yang tidak kita pahami secara logika di dunia ini, namun bukan berarti mereka tidak ada. Jika kamu memiliki pengalaman dan kisah-kisah mistis lainnya, tuliskan pengalaman dan komentar kamu di kolom komentar. Salam Kismis.